Shalom. Aduh, saya lemes ya. Ini cukup banyak. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus bisa tolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya, tolong dimatikan aja. Ya, lampu besarnya ya. Saya tidak bisa lihat wajahnya jemaat nanti ya. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, saya katakan firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Apa saudara? Iya, saya hampir tiap hari baca koran. Ya kalau di Malang ada 2 koran. Satu Jawa Pos, satu Surya. Ya, saya baca kira-kira 20 sampai 30 menit selesai semua. Pasti selesai. Satu bahasanya itu ringan sekali kalau baca koran ya. Jadi gampang diingat. Terus hurufnya huruf baca, bukan huruf hias. Jadi gampang bacanya. Jadi 20 menit, 30 menit selesai, saya langsung taruh belakang. Saya tidak pernah membaca kembali. Kenapa? Sudah hafal. Tapi kalau Alkitab, sejak saya bertobat, Yesus tidur di atas perahu, itu saya dengar, saya baca, mungkin sudah puluhan ribu kali. Tapi setiap saya baca ya, saya sudah gini, tahulah ceritanya. Tapi saya masih gini, iya betul ya, kok bisa ya. Pendeta juga baru khotbah ya, Yesus ketiduran di atas perahu. Saya langsung gini, tahu ceritanya. Tapi waktu disampaikan, oh iya ya, luar biasa Yesus. Betul omongan saya saudara? Itulah firman Tuhan. Jadi makanya kalau saudara hari ini baca firman Tuhan, dengar, ya ada yang mengganggu saudara, ya gangguannya dihilangi. Ya saya bukan nyindir yang main HP enggak loh ya. Ini ngilokno ya. Nah ini ya. Ya maksud saya ayolah saya khotbah sebentar. Kita konsentrasi ya. Nah saya akan mulai sekali lagi dengan kata-kata ini. Gereja kita atau gereja siapa aja. Termasuk jemaat kalau sudah tidak mengalami mujizat. Tidak mengalami pertolongan Tuhan. Pasti mati rohani. Saya ulang ya. Pasti mati. Dia nanti satu waktu akan bilang gini. Tuhan Yesus ini hidup apa enggak ya? Kok saya tidak ditolong? Itu akan terjadi. Tapi saudara hari ini saya katakan. Mujizat itu biasa. Jadi kita harus ngalami terus. Kisah Rasul, jemaat mula-mula, tiap hari, tiap saat ngalami mujizat. Ya hari Selasa kemarin saya meresmikan salah satu usaha jemaat kita ya. Ini terbesar di Asia Tenggara. Jadi dia cuma jualan kartun. Ya, jadi dari Jepang. Wah terbesar di Asia Tenggara. Saya tanya, kok punya ide gini? Wah Pak, ini satu kartu dilelang. Bisa di atas 4 M. Ya, M apa M? Embong apa ember ya? Nah, ini miliar ya. Hah? Iya Pak. Karena itu nanti satu-satunya di dunia. Wah luar biasa ya saya lihat ya. Kemudian Rabu sampai Jumat saya di Bali. Nah baru kemarin saya ke sini ya. Bulan lalu saya ada di Taiwan. Nah saudara, waktu di Taiwan gembalanya ini saya sudah 15 tahun. Melayani di sana ya. Tiap tahun ke sana gerejanya diberikan saya. Ayo Pak Samuel ambil. Enggak, saya tidak akan pernah mau ya. Ayolah Pak, ini sudah ada jemaatnya. Ya karena gembalanya seorang pengusaha. Tapi saudara istrinya kena penyakit miom. Itu 20 cm. Padahal perempuan kalau kena miom ya 1 atau 2 cm itu sudah bermasalah. Ini sampai 20 cm. Dokternya heran, kok bisa kamu? Saudara waktu mau dioperasi, dia dijaga anak-anaknya ya. Dia lihat Yesus datang. Ya ini di atas kasur katanya. Dia tanya anaknya, udah lihat? Enggak. Loh tadi Yesus ngomong kamu udah dengar? Enggak. Yesus ngomong gini. Karena kamu menjaga mesbahku, artinya karena kamu melayani aku, kamu saya lindungi. Wah, saya langsung ya, puji Tuhan.
Saya kalau bisa melayani Tuhan, berarti Tuhan masih melindungi kita. Jadi makanya saya selalu bilang sama jemaat, ayo melayani. Ternyata Yesus bisa melindungi, menjaga kita. Wah, langsung dia semangat ya. Kemarin juga saya habis peresmian ini, kartu itu, istrinya datang ya. Pak Sam, itu anak saya itu tiap hari berapa bulan, tiap malam diganggu roh jahat. Sampai saya, pembantu saya semua, bisa kelihatan setan. Oh, setannya di sana, di sana. Terus saya telepon Pak Samuel, ya lewat temennya. Saya bilang, saya di luar kota. Pastor Yoel aja. Ya. Nah, Pastor Yoel datang, didoakan. Nah kemarin kesaksian, habis didoakan dalam nama Yesus, hilang. Anaknya tidur tenang sampai sekarang. Dia sendiri sudah tidak lihat setan lagi. Saya kalau ditanya orang, Pak, ini ada yang pakai nama Allah, Tuhan, Yahweh. Saya tidak pusing. Terserah kamu mau pakai apa. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini. Setan kalau diusir hanya pakai nama siapa? Yesus. Dalam nama Yesus pasti keluar. Tidak ada dalam nama Allah, tidak akan keluar. Tapi dalam nama Yesus. Hebat nama Yesus. Nah makanya hari ini nanti saudara dan saya pasti akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Ya dua ini yang ingin saya sampaikan. Nanti yang pertama, semua janji Tuhan itu pasti akan terpenuhi. Saya ulang ya. Semua apa? Iya. Semua janji Tuhan itu pasti akan terpenuhi. Yang terakhir kedua nanti ya. Dari Tuhan ini memenuhinya, dia punya banyak cara menolong kita. Ya punya banyak apa? Iya, caranya macam-macam. Kita sering nyanyi lagu ya. Kau selalu punya apa? Untuk, iya. Sekarang banyak lagu rohani ya. Dulu saya kalau nganter mama saya masih kecil saya. Lagu dulu pendek-pendek. Lagu ya orang sekarang bilang lagu Pantai Kosta Lama. Dulu cuma 4 baris ya. Iya. Ini ya contohnya ya. Tuhan selalu ampuni. Nah baris pertama ya. Terus yang bisa. Dan lupakan yang sudah. Baris kedua. Ketiga. Dia takkan ingat salahku. Baris ketiga. Terakhir. Tuhan selalu ampuni. Sudah selesai. Dulu udah ada LED, LCD. Dulu kalau ngajar lagu baru pakai papan tulis. Dan kalau WL-nya juga enak. Kalau ngomong sama pemain musik. Dulu cuma gini. Ayo nyanyi sudah. Kalau berhenti ya. Oh berhenti ya. Wah kalau sekarang lagunya panjang-panjang. Kalau udah ada LCD, LED udah hafal kita. Makanya tangannya WL gerak terus. Tadi saya lihat Markus ya. Wah baru mulai kunci G. Nanti gini, waduh. Kadang dari belakang ya, gini ya, aduh susah ya. Karena apa ya panjang-panjang ya. Nah sekarang banyak lagu-lagu rohani ya. Saya masih ngajar sekolah minggu, tapi terakhir-terakhir ini ya sudah mulai berkurang ya. Karena yang muda-muda lebih hebat. Dulu saya ngajar sekolah minggu enak, banyak lagu anak-anak. Ya kalau saya mau ngajar Daud lawan Goliat, ada lagunya. Goliat datang dengan Daud datang. Nah yang bisa itu pernah ikut sekolah minggu itu ya. Dulu ada, enak ya. Loh iya semua ada. Lagu-lagu sekarang sudah ada. Termasuk lagu anak-anak nasional ya. Saya kok tidak lihat lagi muncul ya. Tapi mungkin banyak yang sudah harus direvisi ya. Ini yang harus direvisi ya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Terus? Iya, menurut saudara benar enggak lagu ini? Masa nanam jagung cangkul yang dalam? Ya udah tumbuh lah. Ya. Terus ada lagi ya lagunya gini. Bintang kecil di langit. Saya tidak pernah lihat langit pas siang gini ada bintang. Selalu di langit yang hitam saya lihat kalau malam ya. Loh iya. Nah kalau ini saya tidak tahu yang benar yang mana ya. Ini coba lihat ya. Balonku ada rupa-rupa merah kelabu, merah muda dan
meletus balon. Loh kok bisa ya? Loh, enggak tahu ini yang benar yang mana, saya enggak tahu. Kalau saya nyanyi ya seperti ini ya. Ini ya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus, loh kok bisa ya? Ini lagu sulapan ya. Iya. Saya ngajar di universitas di Surabaya, mahasiswa saya tanya, Pak sekarang banyak investasi bodong. Dimulai dari mana investasi bodong Pak? Oh saya tahu. Pasti investasi bodong dimulai dari Imlek dan Hari Raya. Kok bisa Pak? Iya coba anak-anak kalau dapat angpau ya. Nanti orang tuanya bilang apa? Tidak boleh megang uang, ayo titip mama ya. Nah sejak itu tidak pernah kembali ya, nah itulah investasi bodong ya. Nah ini juga nanti ada lagunya ya. Kau selalu punya cara untuk apa? Iya caranya Tuhan banyak. Makanya hari ini nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin jadi ya pembangunan gereja kita sudah lantai 8. Kita sudah hampir habis di atas 100 miliar. Tidak masuk akal saudara ya. Saya mau saksi dengan saudara waktu lantai 4 sampai lantai 7. Ya itu tahap 2. Ketua panitia pembangunannya Pak Bimo. Kami rapat, kami hitung kurang 15 miliar. Jadi untuk sampai lantai 7 kurang 15 miliar. Ya panitia tanya, gimana Pak Samuel? Ya tidak ada kata berhenti, tidak ada mundur. Cuma satu apa? Jalan. Puji Tuhan lantai 7 selesai. Berarti kita masih ada dana sisa. Gimana Pak Sam? Ini masih kurang sekian miliar. Jadi sampai Desember kita masih kurang begitu banyak. Lanjut. Jadi nanti sampai Desember selesai lantai 8. Hari ini kita masih kurang sekian miliar. Jadi yang lantai 9, 10 Januari sampai April itu masih 0 rupiah. Tapi kami sudah percaya Yesus akan menyediakannya. Jadi saudara hari ini jangan takut ya. Ayo kita mulai dengan firman Tuhan ini karena ada satu tokoh hebat di Alkitab. Dia sewaktu-waktu 24 jam bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Ketemu muka gini. Luar biasa. Tapi biarpun dia hebat. Dia bisa meragukan Tuhan. Nah jangan dicontoh. Ya kita sering dengar ya. Kisah ini. Tapi mari kita akan belajar. Nama tokoh ini Musa. Bahasa Inggrisnya apa? Moses. Bahasa Maduranya. Duh, ada yang tahu? Tidak tahu. Musa ya, nah, itu ya. Iya. Nah kita akan mulai ya bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Sebelum kita baca ini, orang Israel di padang gurun itu pengen makan daging. Karena mana roti terus dari sorga ini bosan. Musa, saya tidak tahu manggilnya apa ya. Susu mungkin Pak D, Pak Le ya. Om. Ini bosan. Kasih tahu Tuhan lah, kita mau makan daging. Terus Musa datang, Tuhan, ini loh orang Israel bosan gimana? Makan mana terus? Oke, saya kasih daging, tapi 1 bulan saja. Jadi yang dikasih Tuhan itu hanya 1 bulan. Selebihnya mereka potong kambing dombanya sendiri. Saya tidak tahu kenapa cuma 1 bulan. Apa takut kolesterol atau asam urat saya tidak tahu. Tapi yang jelas hanya sebulan. Nah waktu Tuhan bilang saya kasih loh ya 1 bulan saja daging. Terus Musa bilang gini. Tuhan bangsa ini yang ada bersama aku berjumlah berapa? Ya 600.000 orang berjalan kaki. Ini 600.000 orang dewasa. Orang Israel budayanya sama dengan orang Tionghoa. Yang dihitung itu anak laki. Ya kita dulu orang Tionghoa katanya yang namanya totok. Itu anak laki. Karena anak perempuan nanti dibawa mantunya. Gak dihitung. Ya jadi orang Israel juga. Makanya kalau saudara hari ini nanti ke Israel. 5 roti 2 ikan. Untuk berapa ribu orang? Laki-laki atau perempuan? Nah ditulislah laki-laki. 1 laki-laki mewakili 5 orang di Israel ya. Dirinya sendiri, istri, anak, orang tua, mertua. Jadi kalau saudara tanya, Pak 5 roti 2 ikan itu ke tour guide-nya ya. Untuk berapa orang makan?
25.000. Langsung kali 5. Sekarang kalau 600.000 dikalikan 5 keluar berapa? Berapa? 3 juta. Lah itu seringkali pendeta bilang ya. Kira-kira orang Israel keluar dari tanah Mesir 3 juta orang. Ya dari angka ini. Jadi yang banyak laki yang itu. Makanya banyak tokoh Alkitab. Perempuan yang hebat. Tapi tidak ada nama. Karena tidak masuk hitungan. Ini ya contohnya ya perempuan Sunem. Karena tinggal di kota Sunem. Janda Sarfat. Karena tinggal di kota Sarfat. Tidak ada namanya. Minyak seorang janda. Perempuan yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Loh itu kan hebat. Tidak ada nama. Ibu yang bungkuk 18 tahun. Itu langsung tegak. Wah ini mujizat saudari. Perempuan Siro Venesia. Ya ada lagi perempuan Kanaan namanya. Tidak ada nama. Karena tidak dihitung. Tapi kalau pria nah itu masuk hitungan. Tapi satu pria mewakili 5 orang. Jadi Musa bilang gini. Tuhan yang bersama aku ini 3 juta orang. Terus Musa bilang gini. Namun engkau berfirman, engkau berkata. Daging akan apa? Kuberikan kepada mereka dan genap berapa lama? Sebulan lamanya mereka akan memakannya. Tuhan ini 3 juta loh ya. Tuhan janji loh. 1 bulan dikasih makan ya. Terus ayat 22. Nah ini Musa ragu. Aneh ya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka. Sehingga mereka dapat cukup makannya. Jadi Musa gini. Tuhan berapa banyak kambing dombanya ini yang mau dipotong. Masa bisa cukup? Coba saudara. Ini Musa yang biasa ngomong di Tuhan. Bisa ragu. Berapa banyak Tuhan? Menurut saudara, satu orang kalau makan daging berapa on? Kecuali Pak Yahya, jangan dihitung ini ya. Nah ini ya. Kalau steak umumnya 2 on. Ya umumnya. Tapi kalau itu 2 on sekali makan, berarti kalikan 3 juta, buat rata-rata lah. 6 juta on. Bagi 10, 600.000 kilogram. Kalau dibuat ton, 600 ton setiap makan. Jadi kalikan 3, kalikan 30 hari. Makanya Musa bilang, berapa banyak Tuhan mau motong kambing domba. Ini kalau motong kambing domba lembu sapinya. Tapi kalau nangkep ikan katanya, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka dapat cukup. Loh, berapa ikan yang mau ditangkap? Nah coba saudara. Jadi saudara ini luar biasa. Musa ragu. Ayo berapa banyak kita kalau ngalami mujizat. Oh Yesus dahsyat. Coba kalau belum dijawab doanya. Saudara bilang apa? Apa bisa ya Yesus ya? Apa mungkin ya? Ada yang lucu ya. Mau beli rumah baru doa. Belum amin sudah batal. Ada. Jadi merem gini doa ya. Tuhan saya mau beli rumah Tuhan. Tapi kok mahal ya. Uangnya siapa ya? Aduh sulit, tidak usah batal. Jadi belum amin batal duluan. Loh iya, saya gini kok bisa ya. Jadi saudara ragu ini, tidak boleh. Nah dari diragukan ini ayat 23 Tuhan marah. Nah marah sama Musa, katanya gitu. Jawab Tuhan kepada Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan. Masa sih Tuhan tidak bisa? Itu ya. Masa kuasaku tidak bisa? Sekarang Tuhan tantang. Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau apa? Ayo terjadi enggak? Saya kasih makan sebulan. Wah ini ya, makanya tadi saya bilang semua janji Tuhan pasti akan digenap. Nah sekarang kita lihat apakah terjadi. Mari kita lihat ayat 31. Nah ini ya. Jadi Tuhan punya banyak cara nolong. Ayat 31 lalu apa? Bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Coba disepul. Iya. Sudah dibawa semua terbang. Burung-burung apa? Coba. Cuma nih. Burung puyuh ikut semua. Katanya kira-kira sehari perjalanannya ke segala penjuru orang Israel. 3 juta orang ini loh. Diputar. Itu 1 hari. Sekali ngasih makan. Burung puyuhnya itu sekali.
Coba. Ya luar biasa dilihat. Cuma disebut. Makanya nanti saudara buka usaha. Ini saya tahu ada Pak Firman. Jangan takut Pak. Nih, ayam gepreknya sepi gini aja. Oh pasti Tuhan nanti sebul uangnya pelanggan-pelanggan ke tempat saya. Datang semua nanti ke gepreknya ya. Lo percaya gak? Lo kalau gak percaya masuk rekening saya loh. Ya. Lo iya. Ya. Lo pembangunan kita loh. Gerakan pembelian besi kan 1 kilo 11.000. Saya tahu di sini banyak jemaat ya yang terus nyumbang. Jemaat kita ada 4. Kerjaannya jual sayur. Orang Jawa bilang melijo. Dia janji sama Tuhan sehari cuma 1.000. Jadi seminggu berapa? 7.000. Pernah dikasih saya 7.000. Saya gitu, enggak usah Bu. Ya karena saya tahu buat dia enggak cukup sudah. Jangan Bu. Nah, dulu toilet aja di tempatnya enggak ada. Harus pakai tanah dibuka gini ya. Nanti habis ditutup. Nah ini 7.000 itu 4 orang. Sampai hari ini. Saya bilang, enggak usah Bu. Oh karena saya miskin. Pak Samuel enggak mau. Wah salah-salah lagi nih ya. Ya udah ya. Terus ada yang Gojek. Tahu ya Gojek ya. Sampai hari ini tiap minggu kalau habis transfer cuma 13.000. Buktinya dikirim ke saya. Kadang saya nangis Tuhan. Kasihan ya. Saya bilang sudah. Jangan ngirim. Loh apa saya enggak boleh Pak? Oh karena miskin. Ya wes terserah kamu wes kirim boleh. Mungkin Tuhan ya kita punya jemaat yang ini Tuhan kasihan sama kita ya. Jadi gereja kita ini bayangkan saudara. Ya kalau mau dipikir akal ya 7.000 gimana caranya mau bangun. Tidak mungkin. Tapi saya mau bilang sama saudara ini. Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Ya kadang masuk di rekening kita ini yang baru ya kita tidak pernah tahu. Siapa yang kirim 750 juta. Ya cuma disetor gitu ya. Ada yang 600 juta. Ya ada yang 23.000, 22.000, macam-macam. Tapi yang kita pegang, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Ini yang disebut ya. Jadi sebulan itu bukan cuma burung puyuh yang disebul. Kita lihat lagi sekarang. Ini hebatnya Tuhan. Nah sekarang kita lihat lagi. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Mazmur 78, kita mulai dulu ayat 23, 24. Ini biar saudara tahu lagi bahwa langit ada pintu-pintu. Jadi banyak. Kalau cuma pintu 1. Kalau pintu-pintu lebih dari 1. Nah sekarang kita baca. Maka Tuhan memerintahkan apa? Jadi awan ini jadi kuncinya. Jadi awan itu jadi kunci. Untuk membuka apa? Loh ya kan? Jadi langit ada pintunya. Makanya saya percaya. Kalau saya mengembalikan persepuluhan, tingkap langit dibukakan. Ya gereja kita ini open management. Saudara bisa lihat. Ya saya tahulah. Ya bulan ya hampir minus. Betul ya Pak Simon ya? Ya puji Tuhan. Tapi terus jalan ya. Saya tahu saudara diberkati Tuhan. Ya saudara sudah mengembalikan persepuluhan, berkorban. Jangan takut, langit ada pintunya. Nah ini buktinya. Jadi saudara nanti biar tahu langit ini ada pintunya. Kalau ini pintu di sini, ini gudang penuh barang. Saudara buka, yang keluar hanya sedikit. Betul? Iya sedikit. Tapi kalau pintunya di atas, terus dibuka, jadi apa? Nah itu pure katanya ya. Iya. Jadi kalau saya olahraga ke lokasi pembangunan. Datang terus saya. Oh Tuhan tolong Tuhan. Karena sekali besi datang tuh ya 5 hari sekali. Kadang datang itu 60 ton. Nah tinggal saudara kalikan. Oh Tuhan. Terus saya ingat ayat ini saya cuma gini. Tuhan buka pintu langit Tuhan. Ya. Kenapa? Ini loh 24 saudara baca aja. Nih, untuk menurunkan kepada mereka apa? Hujan mana untuk? Iya. Selain hujan mana, apa lagi? Gandum. Gandum apa? Beras. Padi. Itu kan ditanam di bawah. Tapi Tuhan pernah ngasih dari atas. Ini seperti hujan. Karena ada pintunya. Nah sekarang ayat terakhir ya.
Kita baca ya 27 sampai 29. Nah ini yang daging. Jadi Tuhan tidak cuma nyebul. Enggak. Nah ini caranya. Saudara baca ya. 2, 3. Iya. Hujan apa? Loh, dan hujan apa? Seperti? Iya. Jadi tidak cuma disebul. Tuhan punya banyak cara, daging itu seperti debu. Nanti mungkin besoknya burung-burung bersayap diturunkan. Kalau tadi yang disebul kan, nah yang ini dari atas. Mungkin orang Israel coba gini ya. Apalagi ya nanti ya. Apalagi ya. Loh ya kalau saudara ada di sana ya, pasti saudara heran. Dan sekarang ayat 28. Ia menjatuhkannya ke tengah-tengah perkemahan mereka, sekeliling apa? Iya. Ayat 29 terakhir saudara baca bersama. Yang keras ya. 2, 3. Iya. Loh ya toh. Jadi semua yang saudara inginkan hari ini Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Makanya hari ini gimana caranya Pak? Nah saya akan akhiri. Kita harus tahu dulu janji Tuhan. Ya gereja kita ada namanya Yestoya Bible Community. YBC. Saudara bisa ikut tiap hari baca 1 pasal, 3 pasal, 5 pasal. Tiap Maret ada wisuda. Ya tiap Maret di Malang. Dan nanti yang di luar kota wisudanya lewat online. Jadi nanti ada pimpinannya. Itu ya. Atau di sini ada yang ikut enggak? Ada ya? Oh iya. Atau nanti dimulai sama Pak Yaya ya. Nah saudara Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu hanya berisi 1189 pasal. Berapa? Ya, nek saudara ngomong pasti ingat. 1000 berapa? 100? Ya, saya bulatkan ke atas ya. Saya tambahi 11. Jadi berapa? 1200 pasal. Nah, kalau saudara hari ini Alkitabnya tebel, terus saudara pegang gini ya. Kapan selesainya baca ya? Aduh, kapan ya? Besok pegang lagi ya. Kapan selesainya ini tebel? Kapan? Sampai kiamat terus saudara bilang gitu ya. Nah, hari ini buka Kejadian pasal 1. Ngerti gak ngerti baca. Pasti nanti ada satu kalimat pun atau satu ayat yang saudara pasti ngerti. Besok pasal 2 Kejadian. Besok lusa pasal 3. Lusanya besok pasal 4. Lusanya besok pasal 5. 1200 hari selesai. Berapa lama Pak? Ya ambil kalkulator. 1200 bagi 365. 3 tahun 4 bulan. Selesai. Nah, saudara kalau mau sehari 10 pasal, bangun pagi 2, habis mandi 2, mau makan siang 2, pulang kerja habis mandi 2, mau tidur 2, 10. 120 hari. Berapa bulan? 4, ya. Banter salah, gak apa-apa ya Bu ya. 4 bulan loh selesai. Kalau saudara 5 pasal, 8 bulan. Saya cuma 5 pasal. Jadi saya tiap hampir 8 bulan selesai. Terus gak putus sampai hari ini. Kejadian Wahyu terus. Nah kalau saudara mau nekat, sehari 120 pasal. Itu bagus, 10 hari pasti selesai. Wes pasti saudara akan cuti kerja. Ya, ndak mandi. Ndak makan, ndak tidur ya. Baca terus ya, motoy belek aja. Nah, ini ya. Jadi terserah saudara. Nah dari 1189 pasal itu ayatnya 32.193 ayat. Berapa? 32.193 ayat. Berapa? Ya. Kalau saudara ngomong nanti ingat. Berapa ayat? 32.193 ayat. Terus saudara tanya saya, Pak Sam, kalau baca 1 ayat boleh? Oh bagus, daripada tidak baca. Saya tiap hari sudah 30 tahun, tiap hari ngirim ayat. Mungkin di sini banyak yang terima ya, tapi 1. Kapan selesainya? 32.193 hari. Berapa tahun Pak? Coba bagi 365, pasti keluar angka 85 tahun baru selesai. Coba sampai masuk surga tidak selesai.
Nah, sekarang saya mau kasih tahu saudara dari 32.193 ayat, kira-kira 20.000 saudara dan saya tidak ngerti. Karena itu isinya silsilah. Ya, terus suku orang Israel jumlahnya sekian, namanya ini terus itu. Tidak apa-apa, baca aja. Itu 20.000 mungkin kita tidak ngerti. Tapi yang 12.193 ayat kurang lebih nih ya. Itu janji Tuhan. Ini saya kasih contoh ya janji Tuhan ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah apa? Tak akan apa? Nah, 1, kita tidak akan kekurangan. 2 ya. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang memberi kita apa? Hidup. Nah, sudah janji kedua. Tapi hidup yang bagaimana? Berkelimpahan. 3. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Nah, yang sakit bilur Yesus menyembuhkan. Kita bukan ekor tapi apa? Nah, ini kita tidak turun tapi apa? Iya, itu semua janji-janji itu semuanya akan terpenuhi. Jadi semua janji Tuhan terpenuhi. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Percaya saudara hari ini Tuhan punya banyak cara menolong kita? Iya. Saya habis dari Taiwan, berapa hari kemudian saya ke Sydney, ke Australia karena anak saya yang kecil Belinda Christina ya. Yang kemarin juara 1 MasterChef Indonesia wisuda. Ya jadi saya ini terharu ya. Karena dari banyaknya mahasiswa dari seluruh dunia mancanegara. Belin ranking 1, juara 1 ya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Iya. Jadi dulu mulai umur 16 saya sudah kirim Belin di New Zealand. Nah waktu wisuda chef itu dia juga ranking 1. Ya, nah ini juga puji Tuhan mestinya 3 tahun hanya ditempuh 2 tahun. Ya, dan puji Tuhan ranking 1. Saya gini, oh Tuhan ini ajaib. Janji Tuhan pasti terpenuhi. Jadi saudara hari ini jangan takut. Ayo gimana caranya? Nah ini saya kasih tahu cara terakhir. Jangan seperti Musa. Meragukan kuasa Tuhan. Tapi seperti yang Yesus katakan seperti ini. Apa yang kamu percaya itu terjadi. Maka itu akan terjadi. Jadi sekarang saudara tinggal kalau itu saudara percaya terjadi. Maka itu akan terjadi. Jadi kalau saudara ragu tidak bisa. Ayo diangkat tangan kanannya, kalau tidak ngangkat kalian mampu. Ya. Diangkat ya, dihafal lo ya. Dipegang gini, pegang ya. Ini musuhnya mujizat, ini musuhnya mujizat. Ini pegang ya. Bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya, takut. Ayo diulang ya. 1. Ragu, khawatir, tidak percaya, takut. Yang hafal saya ajak ke Israel. Ya, asik. Saya ajak, tidak saya bayari. Ya, lu kan saya coba ajak, ayo ikut ya. Nah itu ya. Ayo dihafalkan lagi ya. Belum, sabar. Cok ngepot-ngepot ya. Ayo 1, 2. Khawatir. Tidak percaya. Iya. Waktu saudara gini. Oh Tuhan. Tidak bisa ini kelihatannya ini. Tidak bisa. Loh iya. Tapi kalau saudara. Oh pasti bisa. Itu akan terjadi. Iya. Tinggal saudara sekarang. Mau percaya apa enggak? Firman Tuhan tidak pernah sulit. Firman Tuhan itu sederhana. Dan kita pasti bisa melakukan. Yesus kalau habis ngajar muridnya. Yesus tanya lagi. Sudah ngerti? Kalau enggak nanti saya terangkan loh. Loh itu loh Yesus. Jadi sederhana firman Tuhan. Yang membuat ruwet itu yang khotbah ini. Ya. 12 langkah. Aduh kok 12. 3 aja sudah lupa ya. Saya dulu pendetanya khotbah ayatnya 53 ayat sudah. Saya nulis tuh sampai kehabisan kertas. Ngebut lagi bacanya ya. Cepet ya. Mari kita baca Mazmur, mari kita baca Yesaya. Ayo terus. Saya tanya sebelah saya, yang Mazmur apa berapa? Aduh udah tahu. Nanti aja. Oh ini pendetanya kecepatan ini ya. Gitu. Udah saya jengkel, saya pulang, saya datangi pendetanya. Pak pendeta tadi yang Mazmur itu pasal berapa ayat berapa? Pendetanya lihat gini. Apa? Yang Mazmur tadi pasal berapa ayat berapa? Terus bilang apa pendetanya? Kok kamu ngaku ya lupa. Kata, pendetanya lupa. Nah ini saudara ya. Nggak bisa. Nah makanya hari ini saya cuma khotbah sederhana.
Musa gini, apa bisa Tuhan 3 juta orang makan? Loh, kata Tuhan, kamu tidak percaya kuasaku. Oh nanti saya buktikan, terbukti apa enggak? Tuhan ternyata punya banyak cara, coba. Tuh sudah terbang. Iya. Terus lewat apa? Pintu di mana? Langit, hujan, daging. Banyak cara. Makanya hari ini saya percaya kita punya Yesus hari ini yang bisa nolong saudara ya. Iya, coba biar ingat ya. Kau selalu punya cara untuk percaya hari ini. Iya, sekali lagi ya. Kau punya cara untuk iya. Di Lampung kita ada, jadi gereja kita ya, 1 Betani Yestoya Pusat Malang. 2 Gereja Betani Yestoya Pontianak. 3 Betani Yestoya Blitar. Nah ini yang agak besar. Gereja Betani Yestoya online. Jadi jemaat kita ada yang di Sudan, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika, ya, di Hawaii, terus di dekatnya Afrika Selatan. Memang tidak ada gereja. Jadi tiap hari, tiap ibadah gini ikut online kita. Dan persembahannya juga mereka kirim. Jadi kalau sudah, ya karena kurs ya, ada angka ini lah itu dari sana. Jadi mereka juga dengarkan kita hari ini. Nah saudara-saudara, ini yang dari Lampung. 18 tahun rumahnya mau dijual. Tidak laku, telepon Pak Sam, ini sudah 18 tahun sampai rusak rumah saya. Gimana cara? Sekarang gini, Bapak percaya enggak? Udah lama Pak. Nah, kamu enggak percaya, enggak bisa. Harus percaya. Lo percaya tuh gimana? Pasti nanti Tuhan tolong. Lo siapa yang mau? Lah itu kamu enggak percaya. Sudah itu urusannya Tuhan. Saudara tahu berapa hari kemudian? Puji Tuhan Pak, sudah laku untuk kantor koperasi. Ya akhirnya nyumbang pembangunan. Ya luar biasa. Iya, jemaat saya datang lagi. Pak Sam, rumah saya sudah lama tidak laku gimana? Itu hari Minggu sore jam 5. Saya gini, lah Bapak percaya enggak? Sekarang banyak rumah baru Pak. Kadang orang senang rumah baru. Nah, ya ini buat membuat Bapak dan ditolong Tuhan. Terus gimana? Percaya. Besok ditulis ya, dijual. Gitu. Kalau Bapak mau lagi gratis silakan ambil. Nah, itu jauh lebih cepat ya. Sudah, saudara tahu besok pagi jam 8 baru ditempel. Ada orang datang. Ditawar-tawar, siang jam 11 udah dibayar di notaris. Sangat mudah sebenarnya Tuhan untuk menolong kita. Tapi yang membuat tidak bisa tadi 5 loh. Ayo dihafal 1. Kadang suami istri lucu ya. Ma, kita beli rumah. 2 gondolmu. Ah, ya bisa. Ya ini yang tidak bisa. Ya kan tidak percaya. Makanya hari ini kita harus percaya. Percaya jemaat Betani Yestoya Pontianak selalu mengalami mujizat Tuhan. Iya, sampai saudara ngomong, gondolmu Pak, awas ya. Tak gunting lambene ya. Jangan. Pasti wis. Diangkat lagi tangan kanannya. Bilang ya, yes, oke, pasti. Belum. Ngepot aja ya. Ayo, 2, 3. Iya, jadi setiap dengar firman, yes, oke, pasti. Jadi itu satu kepastian. Jangan gini, apa mungkin ya. Jangan. Seorang bapak pakai kursi roda, habis saya khotbah, mau pulang. Pasam. Doakan saya. Tuh, kakinya udah diperban. Kenapa? Habis operasi Pak potong kencing manis, diabetes. Duh, jangan banyak minum manis-manis Pak. Iya, doain lah Pak, doain. Ya wes percaya ya, ayo doa. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus, amin. Terus saya bilang, pasti sembuh wes Pak, percaya ya. Sudah tahu bilangnya apa? Tapi katanya dokter tidak bisa sembuh Pak. Oh, tahu gitu tidak saya doain kamu. Lah iya. Ayo siapa yang sering gini? Oh tapi di sini tidak ada. Ini saya cerita jemaat lain ya, puji Tuhan. Tapi sudah pindah di sini ya. Jangan saudara ya, harus pasti. Ya memang yang dilihat kadang tidak seperti
yang ada di hati kita. Ya paling gampang bangunan gereja kita. Saya tiap ke lokasi, oh Tuhan, langsung. Tapi saya langsung lawat. Oh enggak, firman Tuhan berkata, langit bisa dibuka, pasti diberkati. Harus gitu. Seperti Yesus lawan semua dengan firman Tuhan. Iya Yesus bilang seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Kadang di pikiran saya gitu. Susah sulit ini. Oh enggak seperti ada tertulis. Tidak mustahil bagi orang yang percaya. Lawan terus. Supaya kita punya kepastian. Jadi hanya kepastian inilah yang bisa menolong saudara dan saya. Jadi jangan seperti Musa ya. Ragu. Jangan. Tapi hari ini Yesus adakan pertolongan bagi yang punya kepastian. Ayo kita bangkit berdiri. Kita pejamkan mata. Saya percaya Yesus sangat baik buat kita ya. Ayo saudara sambil pejamkan mata. Apa yang menurut saudara hari ini tidak bisa? Tuhan jadikan bisa.